بسم الله الرحمن الرحيم ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, pemirsa. Kita dikumpulkan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Besar Al Ihsan, Jalan Kayu Manis, Cirimekar, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Dan Masya Allah, akhir-akhir ini kita disuguhkan dengan tontonan yang sangat membuat kita sedih dan justru mungkin sebaliknya membuat kita semakin mempertebal iman bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Dan ini berkaitan dengan apa yang terjadi di Palestina. Untuk itu kita mengangkat tema berkaitan dengan Palestina, ujian atau hikmah di balik ujian. Dan alhamdulillah guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan tausiah. Alhamdulillah ada guru kita Syekh Ahmad Al-Misri dan juga Adik Haji Haris Hakam dan juga Ustazah Muawana. Dan nanti pemirsa ada segmen baru di Damai Indonesiaku, segmen 4 dan juga 5, yaitu Dai Muda Pilihanku. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana para santri-santri, ada 3 pesantren yang akan bertausiah kepada kita selama 33 menit dan nanti akan diberikan komentar dan juga penilaian langsung oleh guru-guru kita. Dan pemirsa, di segmen 1 ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri berkaitan dengan konflik Palestina dalam Al-Quran. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Madimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Fadhal Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika arhamar rahimin. Pemirsa dimanapun berada, para guru-guru kita, Kiai Haji Haris Hakam dan Ustazah Muawana dan Ustaz Sufyan, dan seluruh hadirin di masjid yang kita cintai ini, dan seluruh pemirsa TV One dimanapun berada, uhibbukum jami'an fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah, negeri Palestina. Negeri Palestina adalah salah satu negeri yang diberkahi Allah. Banyak sekali keistimewaan yang ada pada negeri Palestina. Pertama, Allah berkahi negeri tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Allah memperjalankan Nabi Muhammad di sebagian malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Berarti Masjidil Aqsa yang di sekitarnya itu diberkahi, berarti negeri Palestina. Dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Ardal Muqaddasah, negeri yang suci, negeri yang penuh dengan kemuliaan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah atas lisannya Nabi Musa, Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah, wahai kaumku, masuklah negeri yang suci. Yang dimaksud di sini adalah
negeri Palestina. Allah berkahi negeri Palestina karena di situ tempat Isra Rasulullah Muhammad. Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan dari situ tempat Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan di situ Nabi Muhammad SAW menjadi imam para nabi dan rasul. Negeri Palestina diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah Masjidil Aqsa adalah kiblat umat Islam pertama. Dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Al-Bara radhiyallahu an bahwa kiblat kita umat Islam pertama adalah Masjidil Aqsa. Berapa bulan kita menghadap Masjidil Aqsa? 16 atau 17 bulan. Dan dijelaskan lebih detail oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Dalam tafsir surat Al-Baqarah awal juz kedua. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kita peduli negeri Palestina karena Palestina bukan hanya milik orang Palestina, tapi karena Palestina adalah tempat dan negeri yang dimiliki oleh umat Islam. Ada sangkut paut dengan sejarah umat Islam. Di situ tempat Isra Nabi, dari situ tempat Mi'raj Nabi, di situ Nabi mengimami para nabi dan rasul. Dan di negeri Palestina adalah Masjidil Aqsa yang kiblat umat Islam pertama. Kemudian Palestina dan Masjidil Aqsa tempat yang tidak akan dimasuki Dajjal. Masjidil Haram, Makkah, Madinah dan Masjidil Aqsa tidak akan dimasuki Dajjal. Dan di situ terjadi pembunuhan kepada Dajjal. Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman membunuh Dajjal dan akan membunuhnya di pintu Lud berada di sekitar Baitul Maqdis. Maka kalau banyak orang berbicara, kenapa kalian bahas Palestina terus? Karena Palestina bukan milik orang Palestina, bukan milik orang Arab, tapi Palestina milik orang Islam. Di situ ada masjid yang suci, Masjidil Aqsa. Di situ kita sholat di Masjidil Haram 100.000 pahala. Di Masjidil Nabawi 1.000. Di Masjidil Aqsa 250. Ada di riwayat 500, tapi riwayat tersebut dinilai dhaif, lemah oleh para ulama ahli hadis. Maka kalau kita sholat di Masjidil Aqsa 250. Banyak sekali umat Islam membayangkan Masjidil Aqsa itu masjid yang kubahnya kuning atau emas. Itu bukan Masjidil Aqsa, itu bagian dari Masjidil Aqsa. Itu namanya Masjid Qubbatus Sakhra yang dibangun pada tahun 60-an Hijriyah di masa khilafah dinasti Umayyah, dibangun oleh Khalifah Abdul Malik ibn Marwan. Dan masjid yang selalu digambarkan yang kubahnya hitam atau abu-abu itu adalah Masjid Al-Qibli atau Al-Jami' Al-Qibli yang dibangun oleh Khalifah Abdul Malik ibn Marwan, lalu diteruskan oleh anaknya bernama Al-Walid bin Abdul Malik ibn Marwan. Karena di negeri Palestina banyak tempat sejarah umat Islam. Dan bayangkan satu-satunya negeri adalah negara Palestina, pasti di situ ada Nabi lahir, pasti di situ ada Nabi hidup, pasti di situ ada Nabi beribadah, pasti di situ ada Nabi berhijrah. Itu adalah negara Palestina, negara lain tidak ada. Nabi Daud lahir di Palestina, Nabi Sulaiman lahir di Palestina, Nabi Isa lahir di Palestina, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Maka di negeri Palestina banyak para nabi dan rasul lahir. Dan hijrahnya para nabi dan rasul ke Palestina. Nabi Ibrahim dan Nabi Lut hijrah ke Palestina. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Maryam alaihissalam, mereka semua beribadah di negeri Palestina. Termasuk Nabi Muhammad mengimami para nabi dan rasul di negara Palestina. Dan di situ banyak para nabi dan rasul yang dikubur di sana. Walaupun lokasi kuburnya di mana kita tidak tahu, sebagaimana kita meyakini bahwa kuburan Nabi Muhammad ada di lokasinya yang kita kenal saat ini. Tapi kita semua yakin bahwa di negeri Palestina Nabi Ibrahim dimakamkan. Nabi Ibrahim dikubur di sana. Nabi Ya'qub, Nabi Ishaq, Nabi Yusuf meninggal di Mesir dan dibawa ke Palestina. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, cari negeri. Di situ dikubur para nabi dan rasul. Maka konflik yang kita sering saksikan setiap saat, setiap waktu adalah konflik persoalan Palestina. Dan ini sejak dahulu. Maka ada seorang murid ditanya oleh gurunya, "Wahai anakku, kota mana yang paling jauh?" Kata muridnya, "Kota Al-Quds."
Kata murid gurunya, kenapa kota Al-Quds paling jauh? Karena orang muslim sejak 60 tahun lebih mengatakan, ya Qudsu innana qadimun, wahai Al-Quds, wahai Masjid Al-Aqsa, kami datang menuju kepadamu. Sudah 60 tahun mereka belum sampai-sampai, berarti Al-Quds itu jauh banget. Dan persoalan konflik Palestina itu sudah disebut dalam Al-Quran. Walaupun ulama masih berdebatkan tentang ayat 4 sampai ayat 7 dalam surat Al-Isra. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kami telah menetapkan dalam Alkitab, ulama tafsir jadi berbeda, ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan Taurat, ada yang mengatakan Lauhul Mahfuz. Kalian wahai Bani Israel akan melakukan kerusakan di bumi 2 kali. Yang pertama kata ulama 2 kali itu sebelum Islam. Sebagian ulama tafsir mengatakan tidak, itu terjadi ketika dalam masa Islam. Terjadi di masa Rasulullah, Nabi mengusir Yahud Bani Qainuqa', Yahud Bani Nadir. Yang kedua kali seperti yang kita saksikan di Palestina saat ini. Maka nanti kapan kita bisa menolong dan membantu dan memerdekakan Palestina dan Masjidil Aqsa? Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid. Kami akan kirim kepada kalian laki-laki, manusia, hamba-hamba perkasa. Bukan hamba perkasa jasadnya, tubuhnya, fisiknya, atau jumlah penduduknya, melainkan adalah kekuatan imannya yang akan membantu memerdekakan negeri yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga kita bisa menyaksikan kemerdekaan negeri Palestina dan bisa diberikan kesempatan salat di Masjidil Aqsa. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, semoga kita apa yang disampaikan oleh Syekhuna tadi menjadi harapan dan juga doa bagi kita semuanya untuk bisa bersama-sama sholat di Masjid Al-Quds atau Masjid Al-Aqsa di sana. Dan pemirsa, di segmen kedua nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Muawana, yaitu bagaimana hikmah bagi kita, bagi umat muslim atas apa yang terjadi di Palestina. Dan jangan lupa pemirsa, saya akan ajak Anda nanti di segmen 4 dan juga 5, yaitu Dai Muda Pilihanku, untuk bisa langsung memilih dan juga langsung memvote di lewat code atau QR code kami di www.menti.com. Nanti di layar kaca akan kami tampilkan dan Anda bisa langsung, nah itu dia, Anda bisa langsung scan QR code kami dan nanti bisa langsung pilih santri-santri yang sekiranya menarik dan juga menjadi favorit Anda. Dan pemirsa, tetaplah di Damai Indonesia. Sesaat lagi kami akan kembali.